Aduh, kok nggak habis-habis ini? Itu alis yang kiri mau ke arah surga, yang kanan mau ke arah neraka. Cuma putar-putar duit orang. Hanya sekali lubang tutup lubang. Sebelum Bu Saida balikin uangku, berangkat sini aku Sandra. Rp1 juta, 2 juta. Aduh, kok nggak habis-habis ini? 3.500.000. Oke. Capek juga ya kalau uang cash numpuk begini. Bu Saidah, Masya Allah, itu uang apa daun jati? Sampai numpuk-numpuk gitu. Biasalah Leha, ini uang hasil investasi kecil-kecilan. Suamiku baru aja dapat bonus dari proyek di pusat. Pusing aku, dompet sampai nggak muat. Makanya aku hitung dulu mau aku masukin ke deposito. Ini mah kebetulan banget. Saya lagi pusing 7 keliling. Si bungsu belum bayar uang buku. Mana tukang sayur udah 2 hari nagih-nagih mulu ke rumah. Bu Saidah yang baik hati, bagi dikit dong. Atau pinjam dulu deh, 200.000 aja. Leha, kamu ini ya, mentalnya kok gak maju-maju. Datang-datang bukannya tanya kabar atau minta tips sukses, malah minta duit. Dengar ya, orang sukses itu gak suka kalau uangnya dipinjem-pinjemin buat urusan konsumtif kayak gitu. Bukannya gitu Bu, namanya juga tetangga, lagi butuh banget. Itu kan ada berlembar-lembar, 2 lembar aja gak bakal bikin Bu Saidah jatuh miskin lah. Aku ini sekarang udah beda level. Aku harus mengatur siapa saja yang bergaul sama aku. Kalau aku kasih kamu, nanti malah jadi kebiasaan. Kamu itu harusnya belajar, jangan cuma dasteran mulu kerjanya. Kok kayak bicaranya sekarang jadi tinggi banget ya? Perasaan bulan lalu kita masih bareng-bareng ngincer panci di Mamratu. Belagu banget. Itu kan bulan lalu Bu Leha. Jadi maaf banget ya. Mending kamu cari pinjaman ke tempat lain. Aku gak mau energi kekayaanku ini ketularan aura kemiskinan kamu. Oh alah, sombongnya minta ampun. Ingat ya Saidah, roda itu berputar. Siapa tahu itu duit hasil minjam di pinjol. Atau duit tarikan arisan yang belum kamu setor. Kayaknya mau ngatur-ngatur hidup orang. Padahal kita semua tahu kamu itu dulu gimana. Halah, bilang aja kamu sirik. Pergi sana. Mau jaga warung apa mau nari reok sih? Itu muka udah kayak kue lapis. Bisa diam gak sih Leha? Bikin konsentrasi Eki buyar. Ini namanya teknik countering ala-ala artis drakor. Itu mah pipi kayak habis dicium kompor meleduk. Udah ah, dengerin dulu. Gue lagi emosi tingkat dewa sama si Saidah. Hah? Si Saidah? Kenapa lagi dia? Nah itu dia. Gue tadi niatnya mau minjem duit baik-baik. Malah disemprot. Dia bilang gue gak selevel sama dia. Katanya gue auranya aura kemiskinan. Bayangin Mam, dia ngomong gitu sambil nunjuk-nunjuk pakai duit cepean. Ih, kayak benar si Saidah. Padahal ya, Ika dengar-dengar dari si rentenir Maiting, dia tuh banyak nunggak. Serius Mam? Wah, benar kan firasat gue? Tadi dia belagu banget ngatur-ngatur hidup gue. Katanya gue jangan dasaran mulu. Lah, dia sendiri kalau ke pasar subuh-subuh dasarannya paling robek di ketek. Tadi dia pamer apa aja aku boleh hak? Pamer investasi proyek suaminya lah. Pokoknya ngerendahin banget deh. Dia bilang gue benalu. Gue mah benalu cantik ya Mam. Daripada dia muka tembok. By the way, boleh hak? Coba lihat, alis Eki udah sama tinggi belum? Aduh Mam, itu alis yang kiri mau ke arah surga, yang kanan mau ke arah neraka. Kasih inkron. Udah, hapus dulu itu muka. Mam Ratu, ini warungnya nggak pernah dibersihin ya? Berdebu banget. Datang-datang kok langsung ngegas. Mau beli apa? Terasi ada, garam ada, sabun colek sisa 1. Duh, panasnya ya ampun. Mam Ratu, kok yang nggak pasang AC sih di warung? Bu Saidah, bisa diam dulu gak sih? Ini bulu mata gue udah mau nempel. Dandan mulu dah. Mending dengerin saran saya nih. Saya kan sekarang udah sukses. Saya lihat-lihat, ini warung Mam Ratu kurang branding. Gak ada estetik-estetiknya. Estetik apanya sih?
Orang beli sabun colek sama micin doang kok minta estetik. Ntar dulu nah, apa sih Saida? Ini nih, biar styling ini makin high class. Mending dikasih lampu LED kelap-kelip yang warna-warni itu loh. Jadi kalau malam, warung Mam Ratu nggak kayak warung sembako, tapi kayak toko emas di mall. Aduh, tuh kan, jebol. Saida, lu bisa diam gak sih? Lampu kelap-kelip apaan? Ntar yang datang bukan pembeli, malah anak pang minta dugem di sini. Ih, Mam Ratu mah gagal di sini dagang modern. Dikasih saran orang sukses tuh didengerin. Kasih lampu neon yang tulisannya open, tapi warnanya pink. Terus itu tumpukan telur, susunya yang rapi dong. Pakai konsep piramida gitu biar mewah. Saya kan mau tetangga kita ini maju. Jangan stagnan di level bawah terus. Level bawah, level atas. Lu ngomong sekali lagi, gue colok ya mata lu pakai pinset ini. Dengar ya Saida, ini warung bukan diskotik. Ngapain styling kerupuk dipasangin lampu warna-warni? Entah dikira orang itu isinya akuarium ikan cupang. Ya ampun, galak amat. Pantesan rezekinya segitu-segitu aja. Orang sukses itu harus mau diatur, Mam. Coba kalau Mam Ratu nurut saya. Saida, tadi si Lea kesini udah bikin kuping gue panas gara-gara ngadu soal lu. Sekarang lu kesini malah nambah-nambahin pusing gue. Udah Mam masang bulu mata ini susahnya minta ampun, malah ngoceh soal lampu-lampuan. Loh, kok disamain sama Leha? Leha mah gak punya modal. Kalau saya kan kasih saran yang berkelas. Saran, itu mah saran kelas terik. Udah, mending Bu Saida pulang deh. Gue gak butuh lampu kelap-kelip. Yang gue butuhin itu ketenangan buat masang ini bulu mata. Tadi si Lea udah ganggu, sekarang malah lebih parah. Mana miring lagi di mata gue. Dikasih tahu malah nyolot. Ya udah kalau nggak mau maju, jangan nyesel ya. Kalau besok-besok saya buka swalayan di depan sini yang lampunya lebih terang dari sinar matahari. Bye. Buka aja sana. Kalian juga bertahan seminggu. Setelah itu lampunya diputus PLN gara-gara nggak bayar tagihan. Dasar Sultan Gadungan. Saida, keluar kamu. Jangan jadi pengecut sembunyi di dalam. Pantesan selama ini belagu banget. Ternyata hasil makan uang haram. Keluar nggak? Suami aku udah tahu ya. Apa bisnis hasil kamu sama suami kamu itu? Investasi proyek apa? Proyek nipu orang. Suami kamu mau nipu suami aku juga kan? Untung suami aku pintar. Gak langsung percaya sama bualan kalian. Awas ya kamu Saida. Kalau duit orang-orang gak balik, aku laporin polisi sekalian. Sabar Erika, sabar. Ini ada apa pagi-pagi? Itu si Saida kenapa? Gak tahu diri dia Mam Ratu. Kayaknya selangit. Ternyata penipu. Dia mau narik suami saya buat naruh modal di bisnis yang gak jelas. Bilangnya untung gede. Taunya cuma putar-putar duit orang. Hanya sekali lubang tutup lubang. Duit haram dipamer-pamerin. Ih, hah? Serius Erika? Pantasan kemarin dia sosokan nyuruh saya pasang lampu disko di warung. Katanya biar kayak toko emas. Ternyata duitnya hasil nipu. Pokoknya bilangin ke yang lain. Jangan ada yang percaya sama omongan dia. Awas ya Saida, urusan kita belum selesai. Leha, berhenti dulu. Ada berita yang lebih penting. Apaan sih Mam Ratu? Barusan Erika ngelabrak rumah Saida. Ternyata si Saida itu pemain investasi bodong. Suaminya hampir nipu suaminya Erika. Duit yang dipamerin kemarin itu kata Erika ya duit haram. Demi apa? Tuh kan, gue bilang juga apa kemarin Mam. Mana ada orang kaya mendadak dalam semalam. Kalau nggak ngepet, ya nipu. Ini nggak bisa dibiarin. Tadi dia sembunyi ya Mam. Dia sembunyi di dalam, yang nggak berani keluar lah. Mam, aku ada ide. Nih dengerin. Gue bakal ke rumah Saida bawa amplop coklat tebal. Tapi isinya mah potongan koran. Tapi gue bilang itu adalah uang panas yang dititipin keluargaku. Uang ini bisa aku pakai buat diputar daripada nggak berbunga. Dia pasti langsung lapar mata dan jujur. Terus gue ngapain Leha? Mam Ratu standby di depan rumah Saida sama Erika. Gue bakal telepon Mam. Diangkat, di silent. Jadi pas Saida ngoceh di dalam, Mam Ratu dan Erika dengar obrolan kami. Ada apa lagi Bu Leha?
Maaf ya, jadwal saya padat. Ini Leha dapat rezeki nomplok. Kebetulan ini punya saudara aku, Bu Saidah. Ya namanya uang panas. Ya ini sih ada 10 juta Bu Saidah. Jadi aku mau titipin ke si suami Bu Saidah yang investasi proyek itu tuh. Tapi ini rasa kita berdua aja ya. Jujur ya, gue takut uang ini hilang Bu Saidah. Emang beneran ya uangnya bisa diputar di proyek suami Bu Saidah? Soalnya dengar-dengar dari orang sih kalau sekarang banyak bisnis tipu-tipu. Lea, kamu kok polos banget sih? Mereka aja yang kurang sabar. Dengar ya, sebenarnya bisnis suami aku itu gak ada proyek-proyekan. Terus uangnya dikemanain Bu Saidah? Ya buat gaya hidup kita lah. Jangan bilang-bilang ya Leha. Erika juga ikut bisnis ini. Tapi uang dari si Erika kemarin, aku pakai buat bayar tunggakan cicilan mobil. Nanti kalau kamu setor 10 juta ini, bagian aku kasih ke Erika biar dia diem. Sisanya buat gaya hidup kita. Namanya juga gali lubang tutup lubang. Yang penting depan orang mah kita kelihatan sukses. Biar pada segan. Berarti uangnya 10 juta berkurang dong Bu Saidah. Bangkrut dong saya. Tenang, uang kamu tetap akan kembali utuh. Nutupnya ya dari nasabah baru yang mau deposit ke saya. Bunganya nanti ke Bu Leha. Kembalinya bisa di atas 10 juta malah. Oh gitu. Jadi Bu Saidah nggak beneran kaya. Kayak dari mana? Ini aja mas yang aku pakai. Kalau kena hujan bisa luntur jadi hitam. Rumah ini juga cicilannya udah nunggak 3 bulan. Makanya aku butuh suplai baru seperti Bu Leha ini. Ya kalau Bu Leha mau, kita bagi hasil. Gampang kan? Dapat uang dari hasil nipu orang. Sebelum Bu Saidah balikin uangku, berangkat sini aku Sandra. Erika, itu uangku.